Baik, perkenalkan saya Kevin Domits, mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 dari Universitas Pegunungan Indonesia Manado. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video dalam rangka untuk mengikuti syarat dan kriteria dalam ujian akhir semester dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Dalam video kali ini saya mengangkat judul tentang etika dan tanggung jawab profesi seorang jaksa. Dalam pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai etika, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga profesi, dan yang keempat jaksa. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Berikut adalah tanggung jawab. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KKBI, tanggung jawab merupakan suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendiri. Sedangkan profesi adalah suatu keterampilan yang menuntut pada keahlian atau tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi itu sendiri. Pengertian seorang jaksa. Jaksa merupakan seorang yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Pengangkatan dan pemberhentian jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa berwenang sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa harus dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, tiap kali seorang jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka ia harus bertindak atas dasar hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Selain di bidang pidana, kejaksaan juga punya tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, serta di bidang keterbitan dan ketentraman masyarakat. Seorang jaksa sebelum mengaku jabatannya harus menginkrahkan dirinya, bersumpah atau berjanji sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada negara, bangsa, dan lembaganya. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat norma kode etik profesi jaksa yang disebut Tata Krama Adikyasa atau Trapsila Adikyasa, yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adikyasa dan mempunyai arti serta makna. Satya merupakan kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Sedangkan adi merupakan kesempurnaan dalam bertugas, dan yang berunsur utama merupakan bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia. Sedangkan bijaksana merupakan bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan wewenang.
Selanjutnya di sini ada ada 12 poin utama dari seorang jaksa. Yang pertama, jaksa adalah insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang kedua, jaksa yang cinta tanah air dan bangsa, senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta secara aktif dan kreatif menjadi pelaku pembangunan hukum dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan. 3. Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, jaksa mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama pencari keadilan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah di samping asas-asas hukum yang berlaku. Yang kelima, jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melindungi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang keenam, jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dengan mengindahkan disiplin ilmu hukum, memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum, serta memperluas wawasan dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan daripada masyarakat. Yang ketujuh, jaksa berlaku adil dalam memberi pelayanan kepada pencari keadilan. Yang kedelapan, jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban senantiasa menumpuk serta mengembangkan kemampuan profesional, integritas pribadi, dan disiplin yang tinggi. Yang kesembilan, jaksa menghormati adat kebiasaan setempat yang tercermin dari sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ke-10, jaksa bersifat terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab, dan dapat menjadi teladan di lingkungan. Yang ke-11, jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, serta dan jujur, arif dan bijaksana dalam tata fikir, tutur, dan tingkah laku. Dan ke-12, jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode etik jaksa serta mengamalkan secara nyata dalam lingkungan kedinasan maupun dalam pergaulan di setiap masyarakat. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per/067 garing angka A garing JA garing 07 garing 2007, di mana kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa adalah sebagai berikut: mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. 2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. 4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. 5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak. 6. Memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. 7. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. 8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial
dan atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. 9. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. 10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. 11. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. 12. Menanggapi kritik dan arif dan bijaksana. 13. Bertanggung jawab serta internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijaksanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Tugas dan kewenangan seorang jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. Demikian itulah paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.